Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Liasti Maesta, NPM 21510303128 akan menjelaskan tentang peran etika bisnis Islam dalam manajemen sumber daya insani. Etika bisnis Islam dan manajemen sumber daya insani merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Keduanya bersinggungan erat dengan organisasi dan manusia sebagai penggerak sebuah bisnis. Manajemen sumber daya insani merupakan bagian dari konsep manajemen secara umum yang berkaitan dengan organisasi bisnis. Beberapa sumber daya dalam bisnis ada 6, yaitu man atau manusia, material atau bahan, metode atau cara kerja, money atau uang, machine atau mesin, market atau pasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi manajemen sumber daya. Yang pertama yaitu tujuan organisasional. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Yang kedua yaitu tujuan fungsional yang berkaitan dengan bagaimana menyesuaikan sumber daya yang ada dengan level kebutuhan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang ketiga yaitu tujuan sosial yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat yaitu tujuan personal, yaitu berkaitan dengan masing-masing individu yang terlibat dalam budaya kerja sebuah organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu beberapa fungsi manajemen sumber daya. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua perorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu pengarahan atau actualing dan pengadaan, yang keempat atau yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Perkenalkan, nama saya Hidayah Hidul Lestari dengan NPM 21510300171. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang B. Tanggung jawab sumber daya insani dalam organisasi bisnis. Yang pertama, hak dan kewajiban karyawan. Yang A, kewajiban karyawan. Yang pertama, kewajiban ketataan. Yang kedua, kewajiban konfidensialisasi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dan yang B, hak karyawan. Hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan pelakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak menetapkan tenaga kerja, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerjaan atau buruh, hak untuk cuti, dan yang terakhir hak khusus karyawan perempuan. Materi selanjutnya yaitu tentang yang kedua, karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi. Yang A, SDI merupakan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota bagi organisasi tersebut. Yang B, SDI berusaha keras untuk menyesuaikan dirinya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam organisasi tersebut. Yang C, SDI mempunyai suatu keyakinan tertentu dan juga penerimaan terhadap nilai dan tujuan dari globalisasi tersebut. Yang D, SDI mempunyai sebuah kepercayaan dan menerima tujuan serta nilai-nilai dari organisasi tersebut. Yang E, SDI berkeinginan untuk berusaha ke arah tujuan pencapaian organisasi tersebut. Yang F, SDI mempunyai keinginan yang kuat untuk bertahan sebagai anggota dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir G, SDI mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu Mayer dan Allen 1990 mengungkapkan 3 dimensi dasar dari komitmen organisasi, yaitu yang pertama komitmen berkelanjutan, bisa disebut dengan continuous komitmen. Yang kedua komitmen efektif, bisa disebut dengan effective komitmen. Yang terakhir yang ketiga komitmen normatif, bisa disebut dengan normatis komitmen. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, kewajiban pelaku bisnis dalam pembangunan hubungan bisnis. Dan saya Rosa Aisyah, NPM 21510300231. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya organisasi dan budaya etos kerja muslim.
Yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggotanya, di mana sistem tersebut membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua yaitu budaya organisasi perspektif etika bisnis Islam. Adapun budaya organisasi perspektif etika bisnis Islam seperti yang dijelaskan oleh A. Riawan Amin pada tahun 2010 yaitu ZIKR, PIKR, dan MIKR. Yang ketiga yaitu etos kerja muslim. Dalam Islam ada banyak sekali ajaran-ajaran tentang etos kerja yang baik dan juga sikap profesional dalam bekerja, yaitu seperti usaha dan kerja keras, motivasi dan produktivitas kerja, dan yang terakhir yaitu ada peran etika bisnis Islam dalam membentuk etos kerja muslim. Kajian terkait etos kerja selalu menarik untuk didalami, karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa etos kerja mempunyai peran yang sangat besar dalam mengubah keadaan sosial. Terkadang, etos kerja banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan spiritual, seperti halnya munculnya spirit etos kerja yang dilandasi dari ajaran-ajaran normatif agama, seperti halnya umat Islam yang kemudian mendapatkan spirit etos kerja dari ajaran teks Al-Quran dan hadis. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.